Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersua dalam acara Kultum Ramadan 1446 Hijriah di channel kebanggaan CWM, channel Sorong. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga syafaatnya menyertai kita ila yaumil akhir. Para pemirsa CWM dimanapun Anda berada, pada saat ini umat Islam seantero dunia melaksanakan ibadah puasa sebagai bentuk ketaatan dan sekaligus sebagai refleksi bahwa manusia sesungguhnya hanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita kadangkala ada pasang surutnya, ada gembira, bahagia, ada sengsara ataupun susah. Kadangkala diberikan kesempitan, kadangkala diberikan keluasaan. Hidup adalah perjuangan. Salah satu perjuangan kita adalah bagaimana menempatkan jati diri kita ketika sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita sekalian. Di dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Para pemirsa CWM dimanapun Anda berada, dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa manusia semata-mata beribadah kepada Allah bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan. Ketika kebutuhan rohani kita mengalami kendala, maka keseimbangan kehidupan baik secara jasmani, hidup kita begitu terasa tentram, tapi sesungguhnya kadangkala rohani kita terasa gersang. Maka oleh karena itu, untuk bisa mengisi rohani kita, mengisi apa yang ada pada diri kita, kesentuhan-sentuhan agama ini penting. Sehingga orang yang ketika sentuhan agama ini terwarnai dalam kehidupannya, maka akan terarah dalam hidupnya. Sebaliknya, ketika orang itu tidak terarah dalam hidupnya karena pegangan agama yang lapuh, karena pegangan agama yang rapuh, maka mereka akan terombang-ambing. Kadangkala jalan pintas dilakukan. Itu karena tidak adanya keteguhan hati untuk memegang yang disebut dengan agama atau spiritual itu. Para pemirsa dimanapun Anda berada, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sedikit mengukit tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 133 dan 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala, sebelum ayat 134, Allah memberikan sinyalemen kepada kita sekalian bahwa hendaklah kita mengejar yang disebut dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala yang luasnya sepadan langit dan bumi. Diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Pada lanjutan ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarrah, mereka yang mampu menafkahkan hartanya baik ketika dalam keadaan lapang, dalam keadaan berkecukupan, maupun dalam keadaan sempit ataupun perceklik. Mereka yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain, kemudian mereka mampu menahan amarahnya, dan mereka senantiasa berbuat kebajikan. Wal 'afina 'anil nas, saling memaafkan kesalahan orang lain.
Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Para pemirsa CWM dimanapun Anda berada, maka gambaran penting bagi kita sekalian bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan bulan Ramadan yang di dalamnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dibukakan pintu-pintu maaf kepada mereka yang mau beristighfar, memohon ampun kepada Allah, kemudian berjanji untuk memperbaiki dirinya, maka Allah akan menghapuskan dosa mereka. Itu adalah bagian yang terpenting, karena bagaimanapun hebatnya seseorang, al-insan makhlul khata wan nisyan, manusia itu adalah lemah. Maka dengan caranya bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita, disebutkan pada ayat ke-134, yaitu kita mampu menafkahkan harta kita, bukan dilihat dari segi kuantitasnya saja, bukan dari segi banyaknya atau jumlah yang kita keluarkan, kita berikan kepada orang lain, tetapi harus bernilai ibadah karena Allah, niatnya karena Allah, ketulusan hati, keikhlasan hati untuk kita memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain untuk menikmati. Kemudian yang kedua, kita kita mampu menjaga amarah kita, wal kadhiminal ghaidh, kita mampu memanage emosi kita. Karena puasa itu melatih diri kita bagaimana kita bisa mampu mengendalikan diri kita. Karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safil. Manusia itu Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Tetapi ingat, karena bentuk manusia yang begitu baik, kadang-kala mereka tidak manfaatkan apa yang telah Allah fasilitasi dengan akal dan pikiran mereka, dengan hati mereka kedepankan hanyalah emosi belaka. Maka ketika seseorang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, mereka tidak mampu mengendalikan emosinya, maka pada dirinya terwarnai sifat-sifat syaitaniyah, sifat-sifat yang harus kita jauhkan. Karena puasa mendidik kita untuk kita bisa mampu memanage emosi kita. Kemudian yang berikutnya adalah wal afina 'anin nas. Kita mampu memaafkan kesalahan orang lain. Para pemirsa CWM dimanapun Anda berada, khususnya kultum Ramadan yang berbahagia, memang memaafkan kesalahan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Apalagi kadangkala apa yang mereka buat terhadap kita sungguh luar biasa sakitnya. Tetapi rasa sakit itu tidak separah, tidak sesakit ketika Allah menimpa sesuatu yang Allah murka kepada kita. Allah timpa sesuatu yang Allah tidak suka terhadap kita. Betapapun sakit hati kita, itu hanya bersifat sementara. Maka jangan sampai kesementaraan itu membuat kita terlena, kita terbawa dengan emosi kita terbawa dengan rasa keangkuhan kita. Padahal manusia itu tidak hanya hidup semata-mata hablum minallah saja, tetapi dia harus hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Maka hubungan dengan manusia itu salah satunya adalah kita mampu memaafkan kesalahan orang lain. Para pemirsa CWM dimanapun Anda berada, oleh karena itu Allah menutup dengan kalimat yang begitu indah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maka hendaklah di momen suasana bulan Ramadan ini kita manfaatkan kesempatan yang masih ada. Selagi hayat masih dikandung badan, Allah masih bisa mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang mulia. Kita isi bulan Ramadan itu dengan sesuatu yang bermanfaat, sehingga tentunya perputaran siang malam berganti, silih berganti ini jangan sampai Ramadan meninggalkan kita, maka kita tidak dapatkan apa-apa. Padahal Allah sudah janjikan bahwa barang siapa yang ketika Ramadan dia bisa memperbaiki dirinya, maka dia akan menemukan yang disebut dengan alfa syahrin, 1000 bulan. Bulan yang lebih baik daripada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu kita kalkulasi, kita konversi dalam tahun, maka kurang lebih sekitar 83 tahun lebih. Itu menandakan betapa kemurahan Allah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa mampu memanfaatkan kesempatan itu dengan kita meraih
bulan Ramadan dengan segala keistimewaan itu. Para pemirsa CWM dimanapun Anda berada, itulah pesan Ramadan dalam Kultum Ramadan pada kesempatan yang berbahagia. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Marilah kita isi bulan Ramadan dengan sesuatu yang bermanfaat, khususnya kita gunakan kesempatan yang masih ada dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.